Jadi Allah itu memerintahkan sesuatu itu double. Jadi yang perintah pertama diungkapkan kepada manusia, perintah kedua tidak diungkapkan. Kita harus mencari perintah yang kedua itu apa. Gitu ya. Allah memerintahkan Nabi Musa, pukullah idrib bi'asokal bahr. Pukullah air laut itu. Tapi tidak dikemukakan oleh Allah di Al-Quran, wahai air laut membelahlah. Itu tidak ada. Tapi ada perintah itu dirahasiakan Allah. Jadi Anda kalau mendapat sesuatu dari Allah atau Anda mendapat ide apapun, mau melakukan apapun, harus dicari gaibnya, harus dicari rahasianya, harus dicari rangkepannya nek wong Jawa. Kata rangkepan itu satu fenomena pengetahuan mengenai alimul ghaibi wasyahadah sebenarnya. Jadi gini, kalau sampean dapat rizki itu pasti ada amanahnya, carilah amanahnya apa. Kalau sampean dikasih amanah Allah, pasti ada rizkinya, kamu cari rizkinya. Gak mungkin Allah memberi amanah tanpa rizki. Tidak mungkin Allah memberi perintah tanpa fasilitas. Karena Allah itu direktur yang maha bijaksana. Allah itu pemimpin yang luar biasa. Jadi nek kowe jenengan itu biasanya dikongkon apa-apa mesti karo Gusti Allah dikei. Kon dikongkon rabi kan alatnya wis beres kabeh. Ya. Terus ayo tur sak pengetahuannya ya dikei. Dadi ora ana wong diajari rabi ra ono. Wis pengetahuannya wis ono. Orang njur dilatih sik karo bapake ora. Kejaba wong pekok banget kae wis rabi wis telung bengi ra diapa-apake akhire bapake ngene wele pokoke bukaan ya engko nek tak kentongi siji lebokke. Nek tuk-tuk tokke gitu ya. Terus akhirnya tenan malam keempat tuk lebokke, tuk-tuk tokke. Terus Pak sing cepet tuk-tuk jaluk dicepetke. Jadi Bapak sekalian, nah termasuk sholawat. Sholawat itu bisa diungkapkan dalam berbagai macam metode dan bentuk. Ya, udah, dan itu tidak pernah berhenti. Terus gawe meneh. Nah itu namanya muamalah. Jadi ibadah muamalah ini jangan diukur berdasarkan ibadah mahdhah. Kalau sholat wis ngono kuwi. Ya. Nah sekarang kan banyak konflik, banyak pendapat sholawatan musyrik, sholawatan haram segala macam karena Nabi sendiri tidak pernah sholawatan lah. Pekok pun Nabi sholawatan arep mosok Nabi sholatullah salamullah terus nduding awake dhewe ya ora ono. Anda tuh mbok mesake karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika memerintahkan syahadat itu pekewuh ora karu-karuan. Kan dia harus menyebut namanya. Dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah terus wa asyhadu anna Muhammadar ora penak to jane. Ora penak to wong ngakok-ngakok kene awake dhewe itu perintah Allah. Itu dia punya problem budaya yang luar biasa, problem psikologis yang sangat berat. Wong menawarkan dirinya. Sing dikongkon disebut di syahadat kedua itu kan Muhammad dan Rasulullah. Kan ra penak, itu berat bagi dia. Aja dinyek. Kok saiki Maulid Nabi wong Nabi Kanjeng Nabi ora tahu ulang tahun. Piye ta kowe iki? Kanjeng Nabi ya ora mungkin ngongkon kowe ulang tahun iki. Kene sing kudu ngerti nek jan kowe tresno ki iling-ilingen kan gitu. Jadi ora ono kok wong arep medaya terus pesen bleke pitik ya ora ono. Tuan rumahe sing pekewo akhirnya bleke pitik itu urusan tuan rumahnya. Jadi teman-teman kelompok-kelompok Islam tertentu kadang-kadang tidak mengerti proporsi. Sama dengan kalau Allah nyuruh kita syahadat itu tidak berarti Allah itu butuh disyahadati. Ora padhaan Gusti Allah kowe kafir kabeh ora padhaan. Ning kene sing butuh Allah. Kan begitu. Aku sering cerita ngene. Misalnya Pak Yai Najib duwe mobil. Terus duwe sopir, di tengah jalan, di perapatan jalan ada pencoleng, pencuri yang nyopot apa jenenge? Spione. Apa kewajiban supir? Membela hak milik juragannya dan buka pintu, maling gue ya diuber. Tapi sebelum sopirnya berangkat lari lebih jauh, Pak Yai Najib mengatakan, apa-apa, bali-bali rasa ke Uber. Kayak pancen butuh duit, aku iso tuku insyaallah. Sepian meneh kan gitu. Itu kewajibannya Pak Najib. Kewajibannya sopir nguber. Kalau suatu hari kedadian meneh,
bar wis tuku spion anyar njur kedadean dijambret wong meneh. Entuk ora supir ngomong, "Pak Yai biarin aja ya dia butuh," gitu. Entuk ora ngono kuwi. Nah makanya setiap ayat ditafsirkan harus minimum dua sisi. Misalnya gini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, misalnya ada kalimat itu ya. Itu dinggo ibu panggo anake. Nah coba aku ingin ngerti jawabannya. Ku dinggo ibune apa dinggo anake? Tergantung posisimu. Kan begitu. Nah, Anda seorang ibu, Anda berpikirnya gini, aku ojo nganti nesu atiku, ojo nganti menesel, ojo nganti piye-piye atiku nang anakku ben ora mlebu neraka anakku, dadi aku kudu ngati-ati tenan. Dia menghayati ayat itu sebagai hadis itu sebagai kepentingan anaknya. Tapi kalau anaknya dia berpikir terbalik. Aku ojo nganti nglarani ibu supaya aku ranjur mlebu neraka, kan begitu. Jadi ayat itu berlaku kedua-duanya. Dan itu banyak sekali ayat yang seperti itu sekarang, termasuk sholawat. Wes ben wae semua dengan aspirasinya, mudah-mudahan Allah akan memberi hidayah kepada semuanya supaya tahu bahwa sholawat ini bukan hanya urusan nyanyi, bukan hanya urusan melantunkan syair-syair. Ini urusannya keselamatan bangsa dan umat Islam. Karena tidak bisa ada manajemen dan ilmu apapun pada umat Islam hari ini untuk menyelamatkan umat Islam di dunia. Tidak ada. Dan tidak pernah ada ijtihad yang berkembang di abad-abad terakhir. Dan ilmunya orang Islam tidak berkembang secara Islam. Intelektual Islam tidak merupakan kontinuasi dari ilmu Islam. Mereka adalah adaptor dari Barat. Mereka mengadopsi dari Barat. Bahkan suatu hari Pak Nurholis Majid, Anda tahu intelektual nomor 1 Islam, mengatakan bahwa Al-Quran itu substansi, maka untuk memahaminya, substansi itu inti-inti masalah, inti-inti ilmunya. Maka untuk memahami inti-inti ilmu Islam itu, kita harus menggunakan metodologi Barat. Jadi untuk memahami Islam, Anda harus pakai ilmu Barat. Saya membantah, tapi karena yang terkenal Cak Nur, saya tidak diperhatikan. Cak Nur enggak, menurut saya, Al-Quran itu justru yang utama metodologi. Caramu ndelok urip iki cara Al-Qur'an, caramu nyembuhke loromu cara Al-Qur'an, caramu memanage negara cara Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an lebih merupakan metodologi daripada substansi. Karena substansinya Quran cuma sedikit. Karena menurut Allah ayat itu ada di fi anfusikum wa fil afaq. Kowe kuwi ayate Allah. Jantungmu, getihmu, sarafmu itu ayat Allah semuanya. Metabolisme badan kita itu ayat Allah. Dan alam semesta ini ayat Allah. Bumi, bulan, angin, gunung itu ayat Allah semua. Jadi substansinya justru tidak hanya ada di Quran, melainkan ada di alam semesta. Saiki nek kowe mengandalkan Quran mesake to bapake Kanjeng Nabi. Ayo piye kowe? Bapake Kanjeng Nabi tahu sembahyang ora? Bapak Kanjeng Nabi nikah cara Islam orang biyen. Jadi Kanjeng Nabi anak jatah apa dudu? Ayo nak diteruske kowe ngelu dhewe lho kowe. Dadi aja rumangsamu Islam itu kedaden setelah ada Al-Qur'an. Islam itu diciptakan Allah sejak sebelum menciptakan Nabi Adam. Kemudian diajarkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Itu dimulai semester pertama, hari pertama Islam diajarkan kepada Adam. Sudah ada Islam sebelumnya, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kan begitu. Aja njur rumangsamu nek Islam kuwi dimulai Quran. Dadi kaya-kaya Nabi Adam biyen dibuang nang bumi karo gembol Quran ngono ora. Nabi Adam dhewe ora tahu sembahyang 5 waktu, Nabi Musa ya ora tahu. Poso Ramadan ya ora tahu kae. Kayak jamaah ning masjid ya ora tahu Nabi Musa kae piye ayo kowe. Jumuan ya ora tahu kae ayo modar lah kowe. Kabeh nabi iki apa meneh Nabi Isa ora tahu, jumuan ora tahu. Berarti Nabi Musa kafir ngono. Piye utekmu iki piye? Kan begitu. Betul enggak? Sekarang PAUD anak-anak kecil diajari, didiklah anakmu dengan Quran dan hadis. Bener sekali. Cuman pemahaman mengenai Quran hadis ini yang harus dibenahi bersama-sama. Karena Rasulullah dan semua Nabi tidak ada yang dididik dengan Quran dan hadis.
Kalau yang disebut Quran adalah mushaf yang Anda kenal itu. Tapi kalau Quran esensinya, inti ajarannya, nilai-nilai dasarnya sudah ada sejak sebelum Nabi Adam. Jadi Nabi Adam juga diajari dengan Al-Quran oleh Allah langsung. Dan nabi-nabi berikutnya juga diajari oleh Allah dengan Al-Quran. Cuman belum berupa mushaf yang Anda tulis, yang Anda baca dengan murotal atau kiroah itu. Kan begitu. Ngerti nggih Bapak sekalian ya?